Kami atas nama masyarakat Desa Ridogali, Kecamatan Cikakak meminta aparat penegak hukum mengambil langkah segera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Ridogali agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat desa dan pemerintahan Desa Ridogali terkait dengan dana ADD dan DD tahun 2020. Yang hadir, bacain yang hadirnya atas nama 1 Ade Hamdan, 2 Hermi, 3 Ujang, 4 Asep Banteng, 5 Komarudin, 6 Jainal Abidin, 7 Eman Sulaiman, 8 Jaro Ipang, 9 Asep Walet, 10 Gisa, 11 Bang Hermana, 12 Arif, 13 Kayui. 13 Kayui.
ada Pak Heri sebagai penjaga fungsional di Smekoran. Nah, sebelumnya kita bicara banyak, barangkali kita ingin tahu dulu Pak, kedatangan Bapak-Bapak ini, maksud dan tujuan dari Smekoran ini seperti apa, biar nanti kita tidak kemana-mana, kita membahas hal yang mungkin nanti diinginkan. Kalau memang hal itu bisa kita jawab atau bisa kita kemukakan, insya Allah kita terbuka. Kalau memang ada hal-hal yang terbatasi oleh karena aturan, kan mungkin ada pertimbangan itu. Baik, barangkali silakan saja, siapa yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Taufik mungkin hari ini sebagai rektorat PWT dengan Pak Budi sebagai tadi apa Pak? Evaluasi dari laporan. Sebagai evaluasi dan laporan, terus Pak Mulyadi. Jadi saya juga sering-sering dengar namanya, cuma saya menyebutkannya agak Gitu ya, saya pakai Pak Adib, ya Pak Adi, kelihatannya Riksus katanya kan gitu. Terus Terus Kalau Pak. Abi mah yang menyebutnya saya Abah. Nah, jadi terima kasih hari ini kami dari media Seputar Jagat, dari PT Seputar Jagat Pers sudah dapat diterima di kantor Bapak ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Nah, ini saya perkenalkan diri saya, mungkin saya ini HR Irianto Lampaung yang hari ini menjadi pemimpin umum redaksi PT Seputar Jagat. Nah, mungkin kita sebelumnya juga sudah seringlah berkoordinasi mungkin waktu saya masih aktif. Nah, dan ini di sebelah kanan saya Dedi Jumhana, kebetulan redaktur pelaksana saya, dan beliau ini orang PWI. Nah, tapi bukan PWI Sukabumi gitu. Nah, kanan saya itu Hendar yang kebetulan wartawan saya, dan mungkin kalau Pak Abi mungkin sudah tidak asing lagi di sini. Pertama yang ingin kami tanyakan kepada bapak-bapak, dan kami ingin jawaban ini juga yang secara bapak mau jawab apa enggak, tapi faktanya kami melihat seperti contoh ini tentang kasus Desa Ridogali, ya kan, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Desa Ridogali ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan itu juga sudah ada suratnya nomor B berapa, ada catatannya di kita, nanti bisa kita kasihkan ke Bapak, bahwa untuk perhitungan kerugian negara. Nah, itu yang saya lihat nomor B berapa ada di kita itu dikirimkan oleh nomor B623 garis miring M 2.30 garis miring FD titik 1 bulan 5 2021 tanggal 6 Mei 2021. Nah, ini nomor ini diberikan oleh Jaksa Indra keluar ini kan gitu. Jadi artinya dengan surat ini sudah ada lah apa langkah apa yang dibuat oleh inspektorat, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, terhadap ini kan juga kita diminta oleh masyarakat Ridogali untuk untuk memberitakan ini, makanya kita beritakan. Dan memang perlu saya kasih gambaran sedikit, Seputar Jagat ini hanya berputar di pengelolaan keuangan negara yang menyimpang, itu aja. Jadi tidak ada di sini pengawalan programnya pemerintah pada intinya itu. Jadi tidak ada seremonial, tidak ada ini dan itu. Dan bisa dibuat juga ini sebagai laporan informasi LI, karena kita mempunyai alat bukti. Alat bukti itu yang selalu kita tampilkan sebagai narasumber itu adalah bisa dibuatkan sebagai saksi korban, karena yang memberikan itu cerita itu adalah orang yang terkait dengan permasalahan itu. Nah itu. Nah terus untuk tadi kembali kepada Ridogali, bahwa kita mempunyai beberapa audio visual terhadap wawancara kita ke orang-orang yang terkait ini loh,
bukan hanya katanya enggak, dia terkait di situ. Nah, jadi ini kita meminta kepada inspektorat dengan adanya surat itu, pertama ya bekerjalah dengan sebenar-benarnya, itu harapan masyarakat. Nah, karena kenapa? Karena kita agak kaget juga dari seputar Jagat ada surat edaran tuh sebelum Lebaran itu yang ditandatangani oleh Inspektur ya Pak Dedi. Nah di situ edaran tuh bunyinya, jadi edaran ini yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, kades, dan kepala puskesmas lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini nomor 305 sekretariat. Nah, ini imbauan. Jadi imbauan ini di sini disebutkan bahwa agar tidak dilayani dan tidak dipenuhi permintaan orang misalnya yang memanggil tidak resmi. Mungkin dari Bapak surat itu ada nama Bapak juga di sini saya lihat. Nah, artinya dengan adanya surat ini, kami dari seputar Jagat itu heran kenapa surat ini diadakan seperti ini gitu loh. Karena ini menjadi pertanyaan juga berarti ada orang dari inspektorat ini yang suka jalan-jalan juga di luar gitu yang jadi. Nah, itu nanti Pak dijawabnya ya Pak ya. Jadi supaya ini nah itu. Nah, inilah yang perlu kita sikapi karena kami mendengar isu miring juga tentang inspektorat ini dari kades-kades kan. Jadi jangan sampai nanti istilahnya sementara inspektorat tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya muncul masalah baru dari bawah. Karena dia merasa tertekan mungkin akibat pemberitaan seputar Jagat. Sehingga saya berbuat begini ini ada sebenarnya penyebabnya. Karena harus begini, begitu, segala macam. Nah, itu kira-kira nanti bisa kita anukan. Nah, terus kita ingin maksudnya kenapa? Karena ini kasus khusus Ridho Gali yang khusus di kakak ini kita juga meminta karena saya dapat informasi. Jadi artinya kita juga sebagai media sudah mempersiapkan untuk berhadapan. Artinya bahwa kita ini bukan hoax. Kita juga ada teman-teman kita yang memang mantan orang auditor pemerintahan ini yang sekarang hari ini juga sudah bersama masyarakat menghitung juga berapa sebenarnya yang disalurkan, berapa yang tidak disalurkan dalam BLT. Nah, terus berapa yang sebenarnya dilaksanakan dalam beberapa program di situ, berapa yang tidak dilaksanakan. Jadi nanti bisa juga pembandingnya nanti kami berikan buat bapak-bapak kan gitu. Jadi supaya kita jangan nanti miss. Ya kan, hitungan Bapak mungkin nanti kecil, tiba-tiba hitungan sana pembandingnya besar gitu. Jadi ini bisa jadi nanti jadi opini lain jadinya. Itulah Pak satu untuk yang masalah Ridho Gali. Yang kedua, terus sesuai misi visi Bupati itu kan pertama dalam era 2020 sampai 2025 di situ kan menyebutkan bahwa pertama bersih dari korupsi. Kedua tidak ada pelanggaran hukum. Dan yang ketiga tata kelola keuangan yang baik. Nah, yang keempat, semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik. Nah, namun hari ini kita lihat ini bisa berbahaya juga buat Pak Bupati. Karena kenapa? Karena dalam LKPJ-nya tahun 2019 itu bahwa dibacakan di depan paripurna tahun 2020 bahwa semua pekerjaan proyek itu sudah selesai, tidak ada masalah. Ternyata seperti yang tadi di Gunung Bentang itu kan itu bermasalah menunggu TGR dari inspektorat, itu bahasa Pak Sekmatnya. Nah ini kan berarti kan kalau dengan ada bahasa Pak Sekmat gitu kan berarti bohong dong ini.
packaging itu kan itu yang kita, saya kira itu aja dulu lah Pak, nanti Bapak pusing juga nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti ada yang saya jawab, ada yang saya jawab. Ya siap. Saya kira saya ingin sampaikan dulu fungsi dan tugas fungsi. Sebelum Pak. Pak. Terima kasih. Jadi kami di dalam tupoksi kita itu, jadi kalau tadi saya dengar dari Bapak bahwa skuter Jakarta ini lebih kepada, mohon maaf kalau tadi saya salah dengar, lebih kepada pengawasan atau yang baik pengawasan ataupun mungkin pengawalan, evaluasi terkait dengan persoalan pengelolaan keuangan yang mungkin atau ada hal-hal yang agak menyimpang seperti itu. Nah kalau kita, pekerjaan kita itu bukan hanya yang menyimpang, yang tidak menyimpang pun masuk di. Kenapa? Karena kita itu mempunyai fungsi selain daripada pengawasan adalah pembinaan. Malah yang lebih besar adalah pembinaan. Dan kita merasa tidak menjadi satu prestasi ketika kita ternyata menemukan beberapa persoalan. Karena justru itu berarti pembinaan kita yang kurang baik. Oleh karena itu, kita lebih besar kepada persoalan pembinaan. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, maka kita turun dalam arti kita selesaikan dulu tanpa ada efek apa-apa. Artinya bahwa kalau memang kekurangan administrasi selesaikan, kalau memang ada persoalan harus kembalikan seperti itu kan. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita dalam bentuk pembinaan itu ada beberapa jenis, ada fasilitasi, ada konsultasi, ada pendidikan, ada pelatihan. Nah, itu semuanya kita laksanakan mulai dari perangkat daerah atau dinas-dinas, kemudian kecamatan, kemudian juga desa. Nah, tetapi persoalannya kita itu tidak bisa melakukan pembinaan secara keseluruhan sekaligus. Bukan apa-apa di dalam hitungan kapan atau siapa yang harus dibina itu kita mempunyai kurang lebih 477 entitas. Perangkat daerahnya ada 35 yang non kecamatan, kemudian perangkat daerah kecamatan yang 47, RSUD ada 3, kelurahan ada 5, desa 381, Perumda ada 4, jadi jumlahnya 477. Nah sehingga kita sekarang menggunakan kata pembinaan itu tidak sekaligus melakukan satu pembinaan, tapi sifatnya mungkin tadi ada konsultasi atau fasilitasi, atau juga kita melihat dengan pola manajemen risiko. Mana yang berisiko berarti itulah yang mungkin kita masuki. Itu pun risiko itu pun tidak seluruh kegiatan atau program yang ada di dinas atau di lembaga. Kita lihat program yang paling berisiko yang mana kita masuk. Nah seperti itu. Nah jadi kalau tadi Bapak sampaikan ada mungkin beberapa desa termasuk juga mungkin Ridho Gali itu memang pada saat itu mungkin kita memang belum masuk dalam ranah pembinaannya atau seringkali kita gunakan kegiatan pembinaan dalam bentuk atau mungkin fasilitas atau apa, dan termasuk juga di pengawasannya mungkin kita belum masuk. Nah akan tetapi kita mempunyai ranah atau wadah yang ditangani oleh inspektur pembantu khusus. Ini fungsinya adalah untuk menampung persoalan atau hal-hal yang mungkin tadi ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga silakan baik masyarakat atau instansi untuk mengadukan persoalan ini. Ya, nanti akan kita turun, tapi kita pun tetap bukan berarti kita akan mencari kesalahan, tapi justru meluruskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ketika misalnya persoalannya ini memang terjadi, ada kerugian negara ataupun mungkin ada hal-hal yang belum ditempuh apa baik secara administrasi, maka kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang Bapak sampaikan di dalam media online itu, kita sebetulnya kalau kita turun untuk menyelesaikan atau untuk mengklarifikasi persoalan itu, karena kita memang terpanggil dari sisi pembinaannya tadi. Berarti ini ada yang harus kita luruskan. Tetapi kalau misalnya ingin lebih jauh seperti Bapak tadi misalnya sampaikan, ini kenapa belum diselesaikan? Selama kita tidak ada pengaduan, kita tidak bisa untuk melakukan
investigasi atau pemeriksaan khusus ke tempat tersebut. Karena di dalam aturan kita sudah jelas bahwa di PP 12 tahun 2017 bahwa masyarakat ataupun lembaga baik masyarakat perorangan ataupun kelompok itu bisa melakukan pengaduan, tapi dengan catatan bahwa semua hal-hal yang mungkin dianggap tidak beres atau dianggap penyimpangan harus jelas, baik data, kronologis maupun identitas si pengadu. Mohon maaf, kalau kami melihat dari sisi pers, dari dunia pemberitaan barangkali yang Bapak sampaikan di dalam seputar Jagat, kami lebih cenderung melihat bahwa itu adalah satu pemberitaan. Belum sampai kepada pengaduan. Kalau pengaduan jelas, gitu ya. Kalau pengaduan jelas siapa yang mengadunya, identitasnya mana. Nah, adapun yang mungkin tadi disampaikan terkait dengan pelimpahan yang diberikan tugasnya kepada kami dari kejaksaan, itu memang mungkin dasarnya tadi dari pemberitaan, bisa saja itu, tapi nanti pelimpahan untuk penghitungan negaranya memang ke kami. Ya, mungkin nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Irfan khusus sejauh mana sampai hari ini. Itu ada laporan, Pak. Betul. Ya. Labunya dari Cibadak itu. Ya, ya. Kalaupun misalnya hari ini kita belum bisa menyampaikan, tapi yang pasti nanti disampaikannya ke kejaksaan kembali gitu. Ya. Hasil laporannya tersebut. Dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh mereka di kejaksaan. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Pak. Kemudian tadi ini agak menarik dengan surat edaran yang disampaikan oleh kita. Ya, itu memang sengaja. Kita mengantisipasi terjadinya ada orang yang mungkin dianggap itu penyelundup atau orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan bahwa di inspektorat ada, tetapi kalau misalnya memang ada, ya itu antisipasi kita. Tapi kami tidak menuduh siapapun. Yang pasti kami tidak ingin ada orang yang mengatasnamakan inspektorat, kemudian dia kesana kesini mengatasnamakan inspektorat dalam rangka mencari keuntungan atau biasanya dikait-kaitkan dengan hal seperti itu. Nah, berita ini ya kenapa saya buat memang terjadi, walaupun saya tidak bisa menyebutkan karena datanya tidak pernah valid. Ya, hanya mohon maaf ini terbatas kepada inspektorat. Bapak mau kemanapun kami tidak berurusan, tidak bertanggung jawab akan itu. Artinya bahwa jika tidak ada surat perintah, karena kami selama ini kemanapun selalu dibekali oleh surat perintah tugas. Jelas di sana ada tanggalnya, kemudian persoalannya juga apa, di situ sudah jelas. Di luar itu kami sarankan, kami himbau atau kami sampaikan kepada teman-teman di desa, di kecamatan, di perangkat daerah, jangan melayani ketika dia tidak membawa surat tugas. Saya kira fair, ya, saya kira fair. Apa yang harus dipersoalkan? Ya, karena itu adalah kewenangan kami di sini mengeluarkan surat itu, mengantisipasi. Karena selama ini ya bisa saja karena kita dianggap sebagai satu lembaga pengawas, kemudian juga yang mungkin bisa merekomendasikan kepada bupati atau membuat satu rekomendasi untuk melakukan satu tindakan bisa saja, sehingga ada dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami menganggap bahwa surat itu fair, sah, dan berlaku sebelum surat itu dicabut. Hari ini maksudnya. Dan alhamdulillah justru dari tanggapan-tanggapan kepala desa dan perangkat daerah cukup positif. Artinya tidak ada komplain, tidak ada apa-apa, dan mereka memahami persoalan itu. Ya. Nah itu yang berikutnya. Ini Pak, kemudian juga namanya rambut pemeriksaan khusus itu terdiri dari ada 3 kelompok, Pak. Kelompok pertama dari pengaduan masyarakat, kemudian juga ada pengaduan tentu dari sesi dalam. Terus satu lagi ada pengaduan terkait dengan hasil tindakan dari pemeriksaan juga. Khusus untuk Ridho Bali, kami sudah susun rencana kerja. Jadi kenapa hari ini Ridho Bali belum masuk? Kami sudah baru melaksanakan sampai hari ini mandatorik dari pusat semua. Baik itu yang namanya review sampai dengan review RPJMD terakhir kemarin. Hari ini masih terus melaksanakan. Di tim saya semuanya ada kurang lebih 11 orang dengan supir. CPNS-nya ada 4. Jadi jumlah jamlek pegawai instansi cuma ada
9 orang dan 3 perempuan. Artinya kalau kita berusaha di 477 hanya 6 orang yang mengerjakan. Dibayangkan bagaimana ruang itu persoalan yang sangat besar sekali diurus oleh hanya segelintir orang. Rencana kita Ridho Gali, kami sudah susun rencananya, dan di Padangnya sudah susun dan sudah kemudian sesuai dengan surat dari kejaksaan dan nomor sudah ada, sudah kami terima dan kami sudah perintahkan kepada teman-teman fungsional semua untuk menyusun dan rencana akan dilaksanakan di minggu terakhir barangkali. Kalau ini selesai pekerjaan yang regular ini. Jadi agenda untuk Ridho Gali sesuai dengan informasi pengaduan salah satu dari BLT dan di Rutil dan Rangka Beton yang kami terima. Insya Allah sudah kami selesaikan dan kami bilang pada Danis bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan di awal bulan depan. Artinya bulan depan Juni. Menunggu itu karena kami menyelesaikan dulu tentang kegiatan hutang-hutang pekerjaan yang belum selesai karena tahun 2020 dan 2021 ini banyak karena Pak Inspektur sudah selesai karena kami menyelesaikan hutang-hutang pekerjaan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk untuk dilaksanakan puncak-puncak namanya ini kami punya SOP tahapan-tahapan bahwa ini harus selesai semua. Jadi kemungkinan besar di Ridho Gali di bulan awal bulan Juli Pak. Juli. Itu kemudian yang kedua dengan Ganasari saya baru dengar Pak. Terus terang saya baru dengar bahwa di Ganasari terjadi dugaan penyimpangan baik PLT atau Tilawu ya. Jadi insya Allah nanti akan saya klarifikasi terkait dengan itu kepada Desa Ganasari. Jadi kami tahapannya pertama ada yang disebutkan perahu. Perahu itu adalah sebelum melaksanakan pemeriksaan. Ini lapor bahasa kejaksaan sebutan full paket bahasanya kita cepat. Itu sekarang nanti dari data-data tersebut menjadi bukan rekomendasi, jadi bahan untuk dilangsungkan apakah itu pemeriksaan reguler, maksudnya nanti mau masuk di itu untuk Ganasari. Nah yang ketiga